Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Kita akan belajar per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Melanjutkan bahasan tadi malam, insya Allah ya. Baik, kita mulai saja tanpa berlama-lama teman-teman sekalian. Oke, sip. Kita mulai ayat 18. Kemarin kita baru bahas sampai ke huruf ba berharokat dhammah. Sisanya belum kita bahas, kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini, kurang lebih selama 1 jam ke depan. Mari kita mulai saja. Kemarin terakhir kita sudah membahas huruf ba berharokat dhammah dibaca bu. Maka sekarang kita akan lanjutkan dari huruf ba berharokat dhammah, langsung kita masuk ke huruf apa nih? Kita masuk ke huruf lam. Ya, bul langsung masuk ke huruf lam. Kenapa kok Bang langsung masuk ke huruf lamnya? Karena di sini ada hukum atau ada kondisi yang sering kita sebut dengan alif lam qamariyah. Ya, alif lam qamariyah. Atau ada yang bilang al qamariyah, atau ada yang bilang idharu qamari. Boleh? Ya, boleh saja. Silakan. Nah, alif lam qamariyah itu seperti apa, Bang? Alif lam qamariyah adalah kondisi di mana teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif dan lam yang mereka saling bersandingan, saling bersebelahan, dan di atas lamnya terdapat tanda sukun. Kalau tandanya adalah sukun, maka itu qamariyah. Kalau misalnya tandanya bukan sukun alias tasydid, baik di atas lamnya ataupun di setelah lamnya, maka itu alif lam syamsiyah. Contohnya mana? Contohnya kita cari dulu. Nah, nih ada bentuk seperti alif ya, di sini, dan lam yang saling bersandingan. Di atas lamnya atau di setelah lamnya terdapat tanda tasydid. Maka ini alif lam syamsiyah, atau sering disebut juga dengan idgham syamsi. Oke, nah ini alif lam syamsiyah. Cara bacanya langsung masuk ke huruf yang ada tanda tasydid. Bios. Nah, ini juga sama. Ya, langsung masuk ke huruf yang ada tanda qamariyahnya, yaitu sukun. Ya, bul. Nah, itu yang disebut dengan alif lam qamariyah. Ya, yang ini apa nih? Yang ini. Ini alif lam syamsiyah. Kenapa? Karena tandanya tasydid. Oke. Nah, kalau yang ini kembali lagi, oh berarti ini adalah alif lam qamariyah karena tandanya bukan tasydid tapi sukun. Ya, sukun ini sering kita sebut juga dengan tanda mati. Boleh saja. Ya, lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Kita hapus dulu ini ya. Dari bu langsung masuk ke huruf lam. Bul. Sekarang berarti di sini teman-teman sudah ketahui, sudah saya spill tadi namanya. Ini namanya huruf apa? Ketika huruf ini tidak berharokat atau tidak bersukun, namanya adalah lam. Ketika dia tidak berharokat, namanya adalah lam. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam ini masih menganggap lam itu sama ketiplak seperti kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Kalau masih ada, jawabannya adalah belum tentu, teman-teman sekalian. Nah, maka apa bedanya antara huruf lam hijaiyah dengan huruf L pada abjad alfabet? Emang bedanya apa, Bang? Oke, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Ya, nih, apabila teman-teman melafalkan huruf lam, perhatikan, apabila teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya seperti ini, perhatikan, ya, apabila teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya seperti ini, nih, perhatikan, teman-teman, ini adalah ujung lidah, betul-betul bagian ujungnya banget, betul-betul bagian ujungnya banget yang ini nih. Nah, apabila teman-teman melafalkan huruf L alfabetnya hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah ke langit-langit depan, contohnya seperti ini, al. Nah, apabila L alfabet teman-teman diserupakan, L alfabet teman-teman seperti itu, lalu huruf lam hijaiyah teman-teman serupakan dengan L alfabet yang seperti itu, maka huruf lam hijaiyahnya kurang tepat. Kenapa? Karena huruf lam tak cukup dilafalkan hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Huruf lam tidak cukup disentuhkan hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja, teman-teman sekalian. Ya, oke. Lantas seperti apa huruf lam ini dilafalkan? Oke, perhatikan, teman-teman, kelihatan ini ada samping lidah nih. Ini ada samping lidah kita dari belakang sampai ke samping lidah bagian depan. Huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah ini, namanya hafatul lisan. Namun bukan seluruh samping lidah. Bukan seluruh samping lidah, tapi dari samping lidah bagian depan yang kiri, dan begitu pun dengan yang kanan.
kedua samping lidah tadi, baik yang kiri dan kanan, menyusur keduanya sampai ke ujung lidah. Walamu adena halimun tahaha, diarahkan ke langit-langit bagian depan di atasnya di sini. Nah, di sini. Nah, di sini. Maka ketika kita lafalkan bukan al tapi al. Alhamdu bukan alhamdu tapi alhamdu. Bedakan antara al dengan al. Beda. Jadi nggak cukup hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidahnya, tapi al. Ya. Walamu adna halimun tahaha. Jadi tepi lidah bagian depan ya, yang kanan beserta yang kiri, oke? Ya, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah begitu untuk disentuhkan ke langit-langit di atasnya. Ya. Kita lanjutkan kembali. Jadi jangan sampai kita baca begini. Ashabul tapi bul bukan bul. Ya. Oke, itu perbedaan antara huruf lam dan l abjad alfabet. Selanjutnya, lam di sini dalam keadaan apa? Lam di sini kita lihat dia dalam keadaan di atasnya ada tanda petik. Ini namanya adalah tanda sukun. Ya, atau tanda sering kita sebut dengan tanda mati. Boleh? Silahkan, boleh saja. Ya. Nah, ada dua hal yang teman-teman harus perhatikan ketika kita melafalkan huruf lam dalam kondisi sukun. Yang pertama, kesalahan populer yang sering kali terjadi ketika melafalkan lam sukun adalah memantul. Siapa yang suka memantul ketika melafalkan lam sukun? Jangan ya bun ya, jangan ya dek ya. Bang, maksudnya memantul seperti apa? Tolong dicontohkan. Perhatikan lam sukunnya. Ashabul lama, bulma. Ada le di lam sukunnya, maka itu ada bunyi pantulan. Gak boleh ada bunyi terdengar seperti vokal EU. Vokal EU itu kalau di Sunda sering disebut dengan e. Jangan sampai ada. Ya. Ashabul lama, bulma. Nah, ada lema. Nah, itu berarti tandanya teman-teman melafalkan lam sukun dengan pantulan. Tidak boleh. Kenapa bang huruf lam sukun nggak boleh ada pantulannya? Karena lam sukun tidak punya, atau lam tidak punya sifat yang namanya kolkolah. Yang punya sifat kolkolah hanya ada 5. Apa saja? Ba, jim, dal, to. Qaf sering kita kenal dengan susunan kata baju di toko, bukan baju di mall. Maka huruf mim dan al, mol dan lam tidak termasuk di dalamnya. Maka nggak boleh lam sukun memantul. Bang, coba kenapa sih lam sukun kita suka memantul? Saya nggak sengaja loh. Lam sukunnya suka memantul. Kenapa ya? Yuk kita praktekkan. Kenapa lam sukun suka memantul? Jadi ada bule-bulenya. Nih, perhatikan. Saya akan baca secara perlahan dengan slow motion. Teman-teman perhatikan. Perhatikan ya, kenapa lam sukunnya memantul? Perhatikan lidah saya. Ashabul maimanah. Ashabul maimanah. Bulma. Kenapa? Kenapa ada bunyi le? Karena lidah kita makhraj huruf lamnya belum tuntas dilafalkan, tapi dia sudah mulai turun, sedangkan huruf setelah huruf lam sukunnya belum kita lafalkan. Jadinya ada ketika turun bunyi lamnya le. Nah, di situ ada bunyi pantulannya. Bulma. Maka ketika lam sukunnya akan kita turunkan ketika turun le, pastikan maknya masuk huruf berikutnya. Bulma. Jangan bulma. Nah, jangan bulma tapi bulma. Ya, terlalu cepat turun, betul. Jadi tuntaskan dulu huruf lam sukunnya sampai tuntas, baru masuk ke dalam huruf berikutnya. Ya, maka ketika kita lafalkan ashabul ma, nggak ada pantulan di sana. Oke, clear ya? Dipraktekkan di rumah teman-teman. Lanjut. Masya Allah, sebentar ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, jangan mantul. Masya Allah. Ya, jangan mantul. Yang kedua, jangan sampai terputus suaranya ketika kita melafalkan huruf lam sukun. Contohnya gimana bang? Jangan sampai ada jarak di antara bunyi al dan bunyi maknya. Contoh, ashabul
maimanah. Antara bunyi al dengan bunyi ma jangan sampai ada jarak. Ashabul maimanah. Enggak. Lam tidak punya sifat memutus suara. Terputus suara nama sifatnya adalah syiddah, teman-teman. Maaf ya. Nah, syiddah. Sedangkan huruf lam dari segi suara memiliki sifat bukan syiddah. Tapi apa? Tawassutu. Apa? Tawassut atau bainiyah, artinya dia mengalir tapi sedikit. Contoh. Ashabul maimanah. Terdengar? Enggak terputus kan lamnya, enggak. Ashabul maimanah. Enggak terputus huruf lam sukunnya. Karena lam enggak punya sifat syiddah, tapi dia tawasud, masih ada aliran suara yang mengalir ketika al dilafalkan. Ya. Oke. Lagi. Ashabul bulma, bukan bulma. Nah, gitu. Ya, biasanya orang-orang suka memutus suara huruf lam untuk menghindari kesalahan yang pertama, yaitu memantul. Oke, jadi gak mantul, tapi jangan sampai terputus suaranya, karena lam gak punya sifat syiddah, tapi tawasud. Gitu ya. Jelas? Oke, kita lanjutkan kembali. Ini silahkan teman-teman foto dulu. Kalau ada yang penting-penting, teman-teman foto, simpan di galeri foto HP-nya masing-masing, ya, biar jadi catatan buat teman-teman. Sudah? Kita lanjut, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Kita masuk ke huruf berikutnya. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Ini namanya adalah huruf mim. Ketika dia tidak berharokat, kita sebut dia dengan mim. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf mim? Huruf mim dilafalkan persis plek ketiplek seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Gimana? Dengan cara menyentuhkan bibir atas dan bibir bawah. Bereh. Contoh, ma, mi, mu, ambilkan minum teman-teman sekalian. Bibir atas, bibir bawah, sentuhkan mamimu, itu adalah huruf mim. Tapi hati-hati, jangan sampai ketika teman-teman melafalkan huruf mim dilafalkan dengan cara bibir yang seperti ini. Ma, mi, mu. Bibirnya jangan sampai terlalu dilipat. Cukup sentuhkan bibir atas, bibir bawah dengan natural sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya, kita lanjut. Nah, mim. Seperti itu dilafalkan, insya Allah tidak akan banyak kendala untuk huruf mim. Ya, lanjut lagi. Huruf mimnya di sini kita lihat teman-teman, mimnya dia berharokat baris apa? Baris atas. Ya, sukun ini untuk lam, fathah ini untuk untuk mim. Nah, huruf mim di sini dia berharokat baris atas. Baris atas ini disebut dengan harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah, basicnya dia dibaca dengan vokal A. Maka mimnya berharokat fathah, mimnya dibaca dengan vokal A, menjadi ma. Tidak mi, tidak mu. Clear ya? Bang, kalau kita misalnya membaca huruf berharokat fathahnya dengan vokal A, itu berarti ada tanda-tanda lain nggak? Berarti tandanya dia adalah huruf yang tipis. Kalau yang keluar adalah vokal A. Ya? Bang, emang kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, bunyi vokalnya tidak akan vokal A ya kalau huruf tebal. Huruf tebal itu ketika fathah tidak akan vokal A terdengarnya. Tapi akan condong seperti bunyi vokal O terdengarnya ya, seperti vokal O. Contohnya apa? Contohnya misalnya adalah huruf apa? Huruf sod. Huruf sod termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ketika huruf sod dilafalkan berharokat fathah, maka dia akan terdengar seperti vokal O, teman-teman sekalian. Menjadi so. Ya. Contoh. So, to, lo, kho, lo, bo. Pokoknya ketika huruf-huruf hijaiyah berharokat fathah dan dibaca dengan terdengar seperti vokal O, berarti tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ya, jelas ya? Nah, sedangkan di sini berarti huruf mim termasuk ke dalam huruf yang tipis atau termasuk ke dalam huruf yang tebal. Mim termasuk ke dalam huruf yang tipis karena dia tidak dibaca dengan vokal O, tidak dibaca mo, tapi dibaca ma. Ya, karena vokal A berarti dia dibaca dengan fathah yang karakternya tipis. Iya, gimana bang? Fathah dengan karakter tipis itu seperti apa? Dengan cara sering kita sebut dengan susunan kata BMSS. Apa itu BMSS? BMSS itu adalah buka mulut, sedikit senyum. Apa?
buka mulut sedikit senyum. Maksudnya buka mulut sedikit senyum teh kayak gimana bang gitu ya. Nah jadi bukan cuman kalau kita hanya membaca buka mulut saja, khawatir kita lafalkan seperti ini. Mo. Tapi ma ada sedikit senyumnya. Ya, ada sedikit senyumnya. Bukan mo tapi ma, bukan mo tapi ma. Dan semua vokal a ketika fathah itu begitu. A, ba, ta, sa, ja, ha, bukan o, ba, ta, sa, ja. Jelas ya, teman-teman sekalian, bisa diikuti? Bisa difahami nggak sampai sini? Ya, biar kita ngajinya pelan-pelan, biar ngaji kita perlahan-lahan, biar ngaji kita fokus terhadap huruf-huruf dulu. Gitu. Karena yang paling penting dari ngaji adalah huruf, teman-teman sekalian. Sebelum loncat ke hukum tajwid, ikhfa, idgham, tidak bisa kita nafikan huruf itu pembahasan paling penting. Ya, oke. Ma. Ya. Jelas sampai sini? Kita lanjut. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya, teman-teman. Ada bentuknya seperti mangkok, lalu ada titik duanya di bawah. Ini namanya huruf apa? Ketika dia tidak berharokat, namanya adalah huruf ya. Kalau titik duanya di atas mangkok, maka ini namanya adalah huruf ta. Oke, ini adalah huruf ya. Ya-nya dalam keadaan apa? Ya-nya di sini dalam keadaan sukun. Oke, kalau ada ya sukun diikuti oleh huruf yang apapun ya, huruf apapun yang berharokat fathah, maka di sini ada keadaan yang sering kita sebut dengan keadaan apa? Keadaan apa? Keadaan namanya lin. Saya izin tulis. Namanya adalah lin. Apa itu lin? Sering kita sebut juga dengan layin. Lin itu adalah keadaan ada ya sukun sebelumnya fathah, atau satu lagi ada wawu sukun yang diikuti oleh sebelumnya fathah. Nah, ada tiga keadaan. Ya sukun sebelumnya fathah atau wawu sukun sebelumnya fathah itu akan ada sifat dari huruf ya sukun atau wawu sukun yang namanya lin atau layin. Ya, oke. Apa itu lin? Lin itu artinya adalah lembut. Layin itu artinya apa? Layin artinya adalah lunak. Nah, jadi si ya sukun ketika sebelumnya fathah ataupun waw sukun ketika sebelumnya fathah itu harus ada keluar sifat lin, lembut. Maima, bukan mai, tapi maimanah. Taubatan, bukan maimanah, tapi maimanah. Lembut dibacanya. Ya. A'udzu billahi minasy syai, lembut dia. Ya sukun sebelumnya fathah, atau taubatan nasuha, atau minal khaw, bukan minal khaw tapi khaw. Nah, jadi dibacanya lembut ya. Gitu. Kalau ada ya sukun sebelumnya diikuti oleh huruf berharokat fathah, begitupun dengan waw sukun yang sebelumnya fathah. Ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Insyaallah gak akan terlalu susah. Ya pastikan mai ya, bunyi vokal ya sukun di sini ketika lin jangan sampai mai. Mai mana, jangan jadi e. Tapi mai mana. Karena banyak orang melafalkan ya sukun ketika kondisi lin itu bunyi vokalnya bukan i, tapi berubah menjadi e. Kenapa bisa jadi e? Karena teman-teman melafalkan ya-nya tidak sesuai dengan makhrajnya. Nah, maka pastikan ketika melafalkan ya sukun di sini tepat dilafalkan dari tempat keluarnya. Kalau enggak nanti jadi e bunyinya. Salah. Harusnya i bunyinya. Oke, kita kenalan di mana ya dilafalkan. Yuk, kenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, toh. Ingat ya, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf ya, teman-teman sekalian? Tempat keluar dari huruf ya dilafalkan dari yang namanya wastul lisan. Wastul lisan itu artinya lidah kita bagian tengah atau tengah lidah kita. Diapain tengah lidahnya teman-teman sekalian? Geser, kita zoom, set. Tuh, tengah lidah kita arahkan ke langit-langit, jadi nggak datar. Nggak flat di bawah, tapi dia mengarah ke langit-langit di atas tanpa menempel ya. Nah, sekarang
kita praktekkan. Kalau misalnya maimanah tadi ketika ya sukun sebelumnya diikuti fathah, dia tidak diangkat tengah lidahnya, tidak akan ada bunyi vokal i. Nih, kita buktikan. Ya, kalimatnya tadi apa? Maimanah. Oke, nih. Kalau tengah lidah kita nggak diangkat, nggak akan ada vokal i, malah jadi e. Maimanah. Maimanah. Bukan mai, tapi maimanah. 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 Terlihat atau tidak? Ketika tengah lidah diangkat, keluarlah bunyi vokal i yang kita maksud. Ya, dipraktekkan. Ya sukun atau ya dilafalkan tengah lidahnya naik. Paham sahabat-sahabat sekalian? Saya begini-begini menjelaskannya kenapa? Karena saya cinta sama teman-teman, biar teman-teman apa? Biar teman-teman semangat, bukan biar teman-teman paham. Karena paham itu dari Allah, hasil dari Allah. Proses kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Yuk semangat. Jadi maimanah bukan maimanah. Ya, oke, sama kayak alaihim bukan alaihim. Ya, alam taro kaifafa bukan kaifafa. Ya, sip. Lanjut teman-teman sekalian. Mimnya sudah kita bahas di sini ya. Udah ya. Oke, kita izin loncat karena mimnya baru kita bahas. Lanjut ke huruf berikutnya, teman-teman. Di sini kita mendapati ada bentuk seperti mangkok, lalu ada titik satu di atasnya. Kalau ada titik satu di atasnya, berarti itu namanya adalah huruf nun. Kalau titik satu di bawah, titik satunya pindah di bawah mangkok, itu namanya huruf ba. Nih, yang ini. Jadi jangan sampai tertukar teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Nunnya dia berharokat baris atas. Ya, sip. Namanya nun. Oke, kita tulis dulu nama aslinya biar teman-teman ingat tahu apa nama hurufnya. Nun. Nun itu dilafalkan seperti apa? Nun itu dilafalkan plek ketiplek persis seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Persis seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Udah, misalnya teman-teman bilang nanas, nangka, apalagi nano, ya udah itu nun, beres, nggak perlu ribet-ribet untuk huruf nun, karena senatural itu huruf nun dilafalkan. Nah, selanjutnya nunnya berharokat baris atas. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang berharokat baris atas, disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat fathah. Harokat fathah itu teman-teman ingat nggak? Bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, tapi bisa jadi juga dia dibaca cenderung condong pada vokal seperti O. Kalau keluarnya adalah vokal A, tentu dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau vokalnya adalah vokal O, cenderung pada vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya, nun dibacanya na atau dibaca no. Tentu huruf nun ini nggak dibaca dengan vokal O, tapi dia dibaca dengan vokal A. Nah, maka huruf nunnya teman-teman sahabat sekalian, dia dibaca bukan ni, bukan nu, tapi dia dibaca harus dengan vokal A. Karena harokatnya fathah. Kalau ada fathah baris atas dibaca dengan vokal A, berarti tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Nah, kalau kita mendapati ada huruf tipis, harokatnya fathah, maka jangan lupa pelafalannya dengan cara BM SS. Buka mulutnya bukan cuma sekedar buka mulut, tapi sedikit senyum. Maka bukan na, tapi na. Na, bukan na, tapi na. Bukan na, bukan ba, bukan ta, tapi na, ba, ta. Faham? Bisa diikuti di rumah, pelan-pelan, step by step kita lanjutkan. Ya, maimana. Jadi ma juga di sini vokal A, maka tipis. Ma, bukan ma. Di sini nun, no, bukan tapi na. Maimana. Tuh. Kerasa tipisnya. Diperhatikan kadar tebal tipisnya. Ya. Silakan difoto dulu yang ini. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi ke huruf yang berikutnya. Ini menarik. Nah, ya. Sudah. Lanjut. Bismillah. Nah, teman-teman, saya izin zoom. Nah, perhatikan. Di sini kita mendapati ada huruf bentuknya seperti H, tapi ada titik duanya di atas. Ini nama hurufnya apa? Nama hurufnya adalah tak marbutoh. Nah, ini ada yang baru pertama kali tahu nih. Oh, ini namanya huruf tak marbutoh. Saya baru tahu. Boleh komen di kolom komentar. Tak marbutoh, teman-teman sekalian. Tak marbutoh. Tak marbutoh itu bentuknya, ya, gitu. Bentuknya seperti H besar, tapi dia ada titik duanya di atas. Itu tak marbutoh. Bagaimana cara membacanya? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau kita berhenti pada huruf tak marbutohnya, maka kalau stop di sini, kita berhenti kebetulan misalnya contoh nih, ini kan di akhir ayat. Apalagi dikuatkan dengan ada tanda wakof di sini, wakof kola, wakof aula, lebih utama berhenti. Maka pastikan kita berhenti di sini.
Nah, kalau berhenti kan berarti huruf terakhirnya adalah ta marbutoh. Maka kalau kita berhenti pada huruf ta marbutoh, maka ta marbutohnya dibaca menjadi huruf apa? Kalau stop, kita baca dia menjadi huruf ha besar sukun, pasti sukun. Gak mungkin berharokat yang lain, pasti sukun. Jadi ta marbutoh itu kalau kita berhenti pada huruf ta marbutoh, baik dalam keadaan harokatnya kasroh, dhammah, fathah, atau tanwin, atau bahkan yang lainnya, dia pasti jadi sukun, hak besar sukun. Maka ketika kita baca maimanah, kalau berhenti, ya, kalau berhenti. Kalau misalnya tidak berhenti, maka dibacanya gimana? Maka kalau nggak berhenti alias lanjut, teman-teman sekalian, kalau dia lanjut nggak berhenti, maka dia dibaca menjadi huruf ta maftuhah atau seperti huruf ta biasa. Contoh, nih, misalnya kita nggak berhenti di akhir ayat 18-nya, maka gini bacanya. Ashabul maimanati walladzina. Jadi huruf ta dia. Taknya harokatnya kasrah mengikuti harokat yang ada. Nah, begitu teman-teman sekalian. Nah, Kak, ini sekaligus dikaji hukum tajwidnya enggak? Ya, ikuti saja. Hukum tajwid itu apa? Tajwidul kalimah, ikhfa, idgham, udah jelas. Hukum tajwid pasti dibahas, huruf aja dibahas, harokat aja dibahas, apalagi hukum tajwid. Ya, karena yang penting dibanding hukum tajwid itu huruf. Bukan berarti hukum tajwid tidak penting. Tapi ada yang lebih penting yang membuat bacaan kita apakah menjadi salah besar atau tidak adalah huruf. Ikhfa, idgham kita betul, tapi hurufnya salah bacaan kita. Ya, lanjut. Oke. Nah, begitu ya. Nah, di sini ada ta marbutoh. Kalau berhenti jadi hak besar maimanah. Kalau lanjut maka dibaca menjadi maimanati walladzina. Oke, sekarang kita sepakati. Di sini kita mau berhenti atau lanjut? Bang, karena ada tanda kolak di sini, apalagi ini di akhir ayat, maka lebih utama untuk kita berhenti di sini. Maka kalau berhenti dia dibaca menjadi hak besar sukun. Ya. Dia dibaca menjadi hak besar sukun. Berarti kita akan bahas huruf hak besar. Nih, yang ini karena kita stop jadinya dia hak besar, ya. Maka di mana hak besar ini dilafalkan? Masih banyak di antara kita yang menganggap hak besar itu dilafalkan dari dada. Siapa yang masih punya anggapan hak besar dilafalkan dari dada? Nah, saya izin tulis ya. Hak besar tidak ada hubungannya dengan dada, teman-teman sekalian. Hah? Tapi kan besar. Kalau besar kan berarti dari dada. Nggak ada hubungannya. Kata siapa? Ya. Nah, gitu. Setahu kami, hak besar itu dilafalkan ada dalil bait matanya apa? Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Perhatikan teman-teman sekalian. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu adalah sumber suara, tempat keluar dari suatu huruf hijaiyah, dan semua huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Di mana hak besar dilafalkan? Hak besar dilafalkan dari makhrajnya namanya aqsal halqi, bukan dada. Aqsal halqi itu apa teman-teman sekalian? Aqsal halqi itu artinya adalah tenggorokan paling dalam atau tenggorokan paling pangkal tenggorokan. Ya, bukan dada. Di mana bang maksudnya bang? Misalnya teman-teman gak ngeh di mana hak besar itu dilafalkan nih. Kelihatan area yang berwarna ungu kelihatan di sini ya, teman-teman bisa notice nih. Hak besar itu dilafalkan dari sini. Tepatnya pada bagian pita suara. Ada dua huruf yang keluar dari titik tumpu di sini. Hamzah dan hak besar. Makanya bunyi dalilnya tsumma li aqsal halqi hamzun hamzah, ha'u, hak besar, dua huruf keluar dari sana. Ya, bedanya apa? Kalau hak besar itu pita suaranya tertutup, maka hamzah pita suaranya menutup tuh, ya. Oke, pita suaranya menutup sehingga nggak keluar nafas hamzah. I, u. Sedangkan hamzah hak besar pita suaranya membuka. Nah, maka keluar nafas hak besar. Ha, hi, hu. Teman-teman sekalian, ya, seperti itu. Oke, jelas sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi bukan dari dada, teman-teman sekalian. Hak besar itu dilafalkan dari pangkal tenggorokan, ya. Oke, jadi bukan dari sini. Jadinya nanti pasti berlebihan. Karena teman-teman mengeluarkan hak besar bukan pada tempatnya. Enggak, cukup dari sini saja pangkal tenggorokan. Ha, hi, hu, bah, bukan
Nggak perlu, teman-teman sekalian ya. Nah, makanya pentingnya belajar agar kita melafalkan sesuai dengan kaidah. Ya, nggak berlebihan, nggak akan capek ngajinya. Ya, kalau dari besar, kalau dari dada nanti gini bacanya. Ashabul maimanah. Capek. Ya. Ashabul maimanah. Udah, ringan saja. Ya. Oke. Sip, beres. Ayat 18 kita baca dulu 2 kali, habis itu lanjut lagi ke pembahasan huruf berikutnya dan ayat berikutnya. Siap. Siap kita baca. Praktekkan semua yang sudah kita bedah. Ya. 1, 2, 3. Ulaika ashabul maimanah. Ya, lagi. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Oke, lanjut ya. Lanjut ke ayat 19. Tuh agak panjang, kita baca dulu, habis itu kita bedah. Seru nih kalau ada ayat panjang begini. Yuk kita baca. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Lagi sekali lagi. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Oke. Tanpa berlama-lama kita mulai saja ya. Saya izin zoom out dulu. Teman-teman, huruf yang pertama yang akan kita bahas pada ayat ke-19. Ini namanya adalah huruf waw. Ketika dia tidak berharokat, jangan sampai bilang ini huruf wa. Huruf waw ini huruf yang mudah ketika dilafalkan. Tapi saking mudahnya huruf waw dilafalkan, banyak orang tidak fokus, tidak sempurna, tidak konsentrasi melafalkan huruf waw. Ya. Jangan sampai mentang-mentang hurufnya mudah kita lafalkan, jadi nggak fokus kita melafalkannya. Kalau misalnya hurufnya mudah, tetap harus konsentrasi. Karena setiap huruf hijaiyah, mau dia mudah atau kita anggap sulit, itu ada makhrajnya, ada tempat-tempat keluar yang harus kita tunaikan. Di mana huruf waw dilafalkan? Huruf waw dilafalkan, kita cek di mana huruf waw dilafalkan. Yuk, kita cek teman-teman. Ya, nih. Tuh. Huruf waw juga punya makhraj, teman-teman. Di mana makhrajnya? Di mana tempat keluar dari huruf waw? Kita geser, kita zoom. Dia dilafalkan dari yang namanya asyafatain. Ya, asyafatain itu apa? Kedua bibir. Diapain kedua bibirnya? Lisyafatainil wawu ba'un mimu, dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf u. Ya. Oke, dimonyongkan, dimanyunkan teman-teman sekalian. Ya. Nah, seperti ini tuh. Maju mulutnya. Nah, pastikan muncul. Nah, pastikan muncul begini. Wa, wi, wu, awa, iwi, uwu, wa, munculnya membentuk vokal u ya, bukan monyong vokal o. O, wa, bukan wa, vokal u, muncul mulutnya. Ya, maju seperti harokat dhammah. Keren, betul. Jadi huruf hijaiyah yang dia dibaca muncung dan monyong adalah ketika dia berharokat dhammah dan huruf waw itu sendiri. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Teman-teman, tolong bantu aminkan dulu. Ya Allah, semoga 1.800-1.700 orang memandang live ini yang sedang belajar ngaji di room live ngaji ini ataupun di room ngaji yang lain. Ya Allah, semoga Engkau muliakan dan istimewakan beliau-beliau ini karena Quran. Amin. Tapi ya Allah, kalau ada yang ikut bergerak untuk mensyiarkan agama ini dengan share di pojok kanan bawah ada tanda panah dan ikut tap-tap layar, ya Allah, berikanlah kemuliaan yang lebih karena berikhtiarnya lebih. Barakallahu fikum. Lanjut, aminkan ya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjutkan. Maka huruf waw di sini kita lafalkan muncung mulutnya. Harus monyong mulutnya. Sering kita sebut dengan mm. Apa itu mm? Mm itu artinya adalah maju mulutnya, ya, muncung mulutnya, mencucuk mulutnya. Pastikan monyong. Wa, wi, wu, au, awa, iwi, uwu. Pastikan muncul, ya.
Nah, tapi yang harus kita perhatikan setelah dia monyong mulutnya, setelah dia maju, muncung, mencucu mulutnya, kita lihat harokatnya agar tahu vokal apa yang harus dilafalkan. Karena dia harokatnya baris atas, kalau keluarnya vokal A berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau keluarnya adalah vokal O berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Wawu ketika fathah dibaca dengan vokal A atau vokal O? Dibaca dengan vokal A kan ya. Kalau vokal A berarti wawunya dibaca tidak wi, tidak wu, tapi wa. Masya Allah, tabarakallah. Nih. Nah, wa, maka wa dia tipis. Kalau kita mendapati ada huruf berharokat fathah dan dibaca dengan keadaan tipis, maka jangan lupa ya, BMSS ya, buka mulut sedikit senyum. Jadi pertama, dulu, maju dulu mulutnya untuk makhraj huruf wawu, untuk harokat fathahnya buka mulut sedikit senyum. Jadi ketika kita lafalkan begini. Wa. Bukan wa, tapi wa, buka mulut, wa, sedikit senyum. Wa, bukan wa, tapi wa, ya. Faham teman-teman sekalian? Allahu akbar, masya Allah, tabarakallah. Lanjut ya, bismillah. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Nah, itu jadi monyongkan dulu mulutnya, baru setelah itu fokus terhadap harokat fathahnya, buka mulut, sedikit senyum. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dari huruf wawu ini sudah kita spill tadi di awal sedikit. Dari huruf wawu langsung masuk ke huruf yang berikutnya, yaitu huruf lam. Wal. Kenapa langsung ke huruf lamnya, Bang? Karena di sini ada kondisi apa tadi yang sering kita sebut ini? Alif lam syamsiyah. Ada alif lam syamsiyah di sini. Oh, ada alif lam syamsiyah. Iya, mana? Nih, kalau teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif dan lam yang mereka beriringan, yang mereka saling berdampingan, ya. Lalu di atas lamnya, ya, ada tanda tasydid. Atau misalnya di setelah lamnya, nih, alif lam di setelah lamnya ada tanda tasydid. Bisa di atas lamnya, bisa di setelah lamnya ada tanda tasydid. Namanya adalah alif lam syamsiyah, bukan alif lam syamsuddin. Hati-hati. Alif lam syamsiyah. Maka cara bacanya gimana? Diidghamkan, dileburkan langsung masuk ke huruf lam bertasydidnya. Walladzina. Jadi si alif di sini jangan dihiraukan, makanya huruf wawu di sini nggak dipanjang-panjangkan. Enggak, tapi jadi nggak perlu enggak. Ya, diidghamkan, dileburkan. Kalau tandanya bukan tasydid, tadi contohnya di sini, mana tadi ya? Nih. Ada bentuk seperti alif lam tapi tandanya bukan tasydid di atas lamnya, maka ini alif lam qomariyah, bukan alif lam qomarudin. Ya, cara bacanya langsung masuk ke diizharkan, dijelaskan bunyi lamnya, nggak disamarkan. Ashabul. Ya, faham? Jelas, saya sengaja bahasnya pelan-pelan seperti ini, bukan cuman huruf, bukan cuman baca, tapi dibahas juga per huruf. Biar apa? Biar bacaan kita semakin berkualitas atas izin Allah, semakin bagus, bukan hanya asal lancar, tapi dengan bacaan yang tidak tepat. Bukan hanya asal hatam, ya, bacaannya, tapi disempurnakan bacaannya. Target kita itu baca Quran harus tartil, karena itu perintah, bukan kata saya. Perintah siapa? Perintah Allah. Harus tahu dulu kenapa harus ngaji sesuai dengan tajwid, karena perintah, teman-teman, masalahnya. Auzid alaihi warotilil Qur'an tartila, bacalah Quran dengan tartil. Dan membaca Al-Quran itulah adalah perintah Allah. Utlu ma uhiya ilaika min kitabir rabbik. Bacalah Al-Quran, kitab atau kitab yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Bacalah. Gitu, teman-teman, ya. Oke, lanjut teman-teman, ya. Makanya harus semangat karena perintah, bukan karena pengen doang, ya. Yuk semangat. Walla, ketemu lagi dengan huruf lam, teman-teman sekalian, ya. Nah, jadi langsung masuk ke huruf lamnya, walladzina, gitu. Oke, kita kenalan lagi sama huruf lam, teman-teman. Ini namanya adalah huruf lam. Ketika dia tidak berharokat, namanya adalah huruf lam, ya. Nah, selanjutnya, jangan sampai ada yang bilang huruf la, lalu huruf lam ini dilafalkan seperti apa? Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf lam itu dilafalkan plek ketiplek seperti melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Ada? Ada teman-teman sekalian? Ada?
Jangan ya bun ya, karena belum tentu sama. Oh, belum tentu sama bang? Iya. Maka yuk kita kenalan dulu sama huruf L alfabet. Setelah itu nanti kita sandingkan dengan sebagaimana harusnya kita melafalkan lam. Oke, teman-teman perhatikan ya. Oke, perhatikan teman-teman ya. Ini agak kita kondisikan dulu nih. Oke, nih. Apabila teman-teman melafalkan huruf L, jika seperti ini ya, kalau enggak ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi apabila teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya seperti ini, nih, kita ibaratkan ini adalah lidah kita. Apabila teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya, hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja ini, ke langit-langit bagian depan, cuman betul-betul ujung lidahnya doang yang ini, ya, seperti ini. Allah, Allah, Allah. Cuman betul-betul akhir ujung lidahnya doang. Apabila L teman-teman seperti itu, lalu huruf lam hijaiyah teman-teman serupakan dengan L alfabet yang seperti ini, maka lam hijaiyahnya tidak tepat. Kenapa? Karena lam hijaiyah itu punya aturan, punya makhraj. Di mana huruf lam dilafalkan makhrajnya? Oke, lam tidak cukup hanya dilafalkan dari ujung akhir lidah saja. Oke, kita agak geser sedikit teman-teman. Lihat, ini ya, kita lihat di organ ini ya. Ini ada samping lidah. Nah, dari lidah bagian belakang menyusur sampai ke lidah bagian depan. Ini namanya adalah hafatul lisan. Apa? Namanya adalah hafatul lisan. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari hafatul lisan, dari samping lidah, dari sisi lidah, tapi bukan seluruhnya. Hanya samping lidah bagian depan. Yang kanan yang ini nih menyusur sampai ke ujung lidahnya. Lalu begitupun dengan samping lidah bagian depan yang kiri. Yang ini menyusur sampai ke ujung lidahnya. Jadi kalau kita lihat tuh begini huruf lam tuh. Walamu adenaha limuntahaha. Dari tepi lidah depan kiri dan kanan menyusul sampai ke ujung lidahnya, disentuhkan ke langit-langit bagian depan di atasnya. Nah, di sini. Berarti ketika kita lafalkan L, bukan al, bukan al, tapi L. Alhamdu, bukan alhamdu, bukan Allah, Allah, tapi Allah. Walla, bukan wala, enggak. Bukan hanya ujung akhir lidahnya saja, teman-teman sekalian. Paham sampai sini? Yuk dipraktekkan di rumah. Kita sengaja contohkan dengan alat-alat peraga seperti ini. Ya, kita contohkan pelafalannya biar apa? Biar kita semangat dalam belajar dan runut satu persatu. Kita lanjut ya. Kirain lagi bedah mulut, bukan. Saya bukan dokter gigi, bukan ya. Oke, sip. Nah, lanjut. Nah, walla. Nah, jadi bukan wala, tapi walladzina. Bukan wala tapi walla. Bedakan bunyinya antara wala dengan walla. Nah, paham sampai sini? Ya, kita lanjutkan tuh ya. Masya Allah, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke harokatnya. Oke, seperti biasa, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang berharokat baris atas, tinggal cek aja dia keluarnya vokal A atau vokal O. Kalau keluarnya vokal A, berarti huruf tersebut dibaca dengan keadaan yang tipis. Kalau vokal yang keluar adalah vokal O, berarti huruf tebal. Contohnya vokal O emang ada bang nih. Contohnya misalnya huruf shod. Huruf shod adalah huruf yang tebal. Ketika fathah bunyinya bukan sadatun, tapi sodatun. Sodatun. Kenapa? Karena bunyi vokal O-nya kenapa O? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. So, do, po, ro, ho, ro. Kenapa bukan sadatun, tapi sodatun? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang dibaca dengan keadaan yang tebal. Ya. Oke. Masya Allah. 2000 orang berkumpul karena Quran, saling support satu sama lain. Ya. Di antara 2000 orang ini, ada sebahagian kecil yang ikut bantu kami untuk menciarkan agama ini. Di pojok kanan bawah tuh ada tanda panah, di-share ke grup-grupnya. Masya Allah, barakallahu fikum, makasih banyak. Semoga ini menjadi tanda bukti kita bergerak berjamaah untuk menciarkan dakwah Quran ini. Ya, barakallahu fikum, dan termasuk yang tap-tap layar. Terima kasih banyak. Lanjut. Kembali lagi. Maka lam di sini karena dia dibaca dengan vokal A bukan vokal O, maka lam termasuk ke dalam karakter pelafalan yang harus dibaca dengan keadaan yang tipis karena vokalnya vokal A. Ya, kita tulis ya, biar teman-teman ingat atas izin Allah ya. Nah, fathah apabila dibaca dengan keadaan yang tipis, ingat jangan lupa buka mulut sambil senyum. Buka mulut sedikit senyum. BMSS. Nanti kita sekarang akan jelaskan kenapa sih harus SS, kenapa sih harus sedikit senyum, buka mulut sedikit senyum. Nih, kalau dia hanya buka mulut, khawatir pelafalannya seperti ini. La. Sedangkan ini bukan tipis tapi harusnya la. Bedakan antara bunyi la dengan la.
La. Nah, bunyi tipis itu kita analogikan sedikit senyum. La. Nih, ada senyum sedikit. La. Jadi bukan la, tapi la. Bang, apakah memang patokannya harus senyum? Sebenarnya patokannya bukan senyum. Yuk kita kenalan sama huruf tipis. Bismillah. Nah, perhatikan teman-teman. Huruf tipis, perhatikan ya. Huruf tipis itu punya dua sifat yang akan selalu menyertai huruf tipis. Ya, apa aja? Yang pertama sifatnya, nama sifatnya adalah istifal. Ya. Yang kedua nama sifatnya adalah infitah. Oh, Masya Allah ya. Oke, Bang, istifal itu apa? Langsung kita praktekkan. Istifal itu adalah kalau kita ini ibaratkan lidah, ini ujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah. Istifal itu pangkal lidah kita nggak naik, tapi terhampar, datar semuanya lidah begini. Ya, ingat ini bukan ular kobra, tapi ini lidah. Nih, pangkal lidahnya nggak naik teman-teman sekalian, nggak begini. Ini istifal. Itu yang pertama, huruf tipis sifatnya istifal. Yang kedua, huruf tipis sifatnya adalah infitah. Infitah itu apa? Aula tengah lidah kita atau aula rongga mulut kita terbuka. Nah, dua sifat tadi biar teman-teman gak perlu ngafalin istifal dan infitah. Untuk teman-teman yang baru pertama kali belajar banget, udah lafalkan, analogikan sedikit senyum. Sedikit senyum ini adalah diksi perwakilan dari istifal dan infitah yang saya coba sematkan untuk teman-teman. Ya, jadi biasanya kalau kita senyum, sifat istifal pangkal lidah terhampar dan infitah aula mulut terbuka itu lebih tertunaikan teman-teman sekalian. Contoh, a, ba, apa nih? Oh, a, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, ya teman-teman sekalian. Ya, itu jelas ya? Paham nggak sampai sini? Sebentar teman-teman, saya izin ini harus ada yang difoto dulu. Ya. Ini sebentar. Oke. Nih. Bentar teman-teman ya. Oke, sip. Gitu ya. Jelas ya? Nah, sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, maka di sini teman-teman nggak perlu hafalkan ini ya, gitu. Tapi udah aja buka mulut sedikit senyum. Walla, bukan walla, tapi walla. Paham ya, teman-teman sekalian? Jelas ya? Yuk, kita lanjutkan kembali. Walladzi. Nah, gitu. Oke? Sip, belum selesai. Itu baru fathahnya doang, baru harokatnya. Belum tanda yang ini. Siapa yang belum tahu ini tanda apa? Kalau kita mendapati pada huruf hijaiyah di atasnya terdapat tanda burung terbalik seperti ini namanya adalah tanda tasydid. Ya, namanya adalah tanda tasydid. Saya izin tulis ya. Bang, kalau saya sering sebutnya bukan tasydid, Bang, tapi sabdu. Boleh. Sama aja. Ada yang bilang syiddah, ada yang bilang musyaddad, ada yang bilang syaddah. Mangga, silahkan. Ya, oke. Kalau ada huruf-huruf yang bertasydid, maka bagaimana cara pelafalannya? Dilafalkan dengan cara apa? Dilafalkan dengan cara ditekan saja. Ya, walladzi. Jadi gak perlu ditahan. Huruf-huruf yang dia bertasydid yang ditahan itu hanya dua huruf. Hah? Hanya dua huruf? Bukankah semuanya? Bukan. Hanya huruf nun bertasydid dan mim bertasydid. Itu kalau bertasydid baru ditahan 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah gunnah. Ada yang bilang gunnah musyaddadah, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah. Baru ditahan karena ada hukum. Hukumnya gunnah. Contoh, inna, amma, inna. Ya 2 hari salah ngomong teman-teman, 2 harokat maksud saya ya. Salah ngomong ya. Gitu, mohon maaf ya. Inna. Adapun yang bilang 3 harokat silahkan ya, namun yang kita praktekkan itu 2 harokat ya, dari guru-guru kami yang ketika kami belajar kepadanya ya. Inna amma, tuh 2 harokat ditahan, nun bertasydid dan mim bertasydid. Di luar nun dan mim nggak ada yang ditahan. Contohnya kalau lam di sini semua huruf yang bertasydid ditahan, jadi bacanya aneh nanti. Contoh, walladzina, tuh, walladzina. Nah, jadinya gitu nanti kelamaan lamnya, nggak perlu ditahan-tahan. Ya, halo, assalamualaikum. Semangat sampai sini? Masih ada semangatnya pagi hari ini masih ada ini? Masih ada, masih siap lanjut ini? Yuk sedikit lagi yuk. Habis ini kita fokus ke hukum tajwid ya. Habis ini kita fokus ke hukum tajwid. 1 huruf lagi boleh? Boleh? Yuk, 1 lagi. Teman-teman perhatikan di sini kita mendapati ada huruf apa? Namanya adalah huruf dzal. Ketika dia tidak berharokat namanya dzal. Teman-teman harus kenal nama hurufnya.
Ya, ini namanya adalah huruf dzal. Ada 4 hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf dzal. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, saya izin agak geser dulu deh. Yang ini agak mepet nih, agak kesini ya. Nih. Oke, perhatikan. Kesalahan 1, 2, 3 itu kesalahan yang besar pada huruf dzal. Yang pertama, jangan sampai huruf dzal ini dilafalkan tertukar dengan huruf dal. Jangan tertukar dengan huruf dal, teman-teman. Ya, biasanya huruf dzal tertukar dengan huruf dal karena dari segi bentuk mereka hampir sama. Kalau huruf dal tanpa titik, kalau huruf dzal pakai titik. Jangan sampai dibaca waladina tapi waladzina. Nanti kita bahas huruf dzal seperti apa dilafalkan. Kita bahas dulu kesalahannya. Ya. Oke. Nah, jadi bagaimana Ustadz? Tadi bukannya sudah saya jelaskan, ditekan. Walladzina. Fokus, konsentrasi, ya. Harus saya ulang lagi, udah nyampe sini nih. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Konsentrasi ya, sudah saya jelaskan. Konsentrasi, makanya jangan meleng sedikit. Lanjut, ya. Lanjut, yang kedua, jangan sampai huruf dzal dilafalkan ya juga berubah menjadi huruf zai. Ya. Oke, huruf zai. Nah, huruf zai itu juga salah. Wallazina. Oh, tidak. Itu salah besar juga. Ya. Yang ketiga, jangan dibaca menjadi huruf jim. Nah, ini juga salah. Harusnya wallazina kita baca wallajina. Wallajina. Ya, wallajina. Gitu. Oke, nih, teman-teman sekalian perhatikan. Kesalahan 1, kesalahan 2, kesalahan 3, kesalahannya bukan main. Kesalahannya kesalahan besar. Kenapa? Karena kasusnya sudah tertukar huruf. Kalau tertukar huruf berarti itu bisa sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah maka makna ayat yang akan ikut tergadaikan. Salah nanti. Contoh, ada kalimat aku cinta kamu. Huruf U-nya tertukar dengan huruf I. Jadinya aku cinta kami. Apa maksudnya? Sepenting itu huruf kita lafalkan. Yang bisa asal kita loncat hanya kenal bentuk, asal keluarkan. Kalau keluarkannya salah menjadi huruf yang lain, salahnya salah besar. Ya, makanya kita pelajari huruf demi huruf. Lanjut, ya. Oke, nah maka seperti apa huruf dzal ini dilafalkan? Oke, kita bahas huruf dzal. Bismillah. Yuk konsentrasi. Nah, jadi huruf dzal, masya Allah. Nih, huruf dzal. Ya, huruf dzal itu dilafalkan sama seperti huruf sa. Di mana? Wadh wadzal wasa lil ulya min tarafaihima. Dari ujung lidah kita yang kita sentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas tapi bukan digigit. Ya, jadi saya izin lupa tadi belum nulis. Siapa teman-teman di sini yang masih menganggap huruf dzal itu dilafalkan seperti digigit ujung lidahnya sedikit? Apakah itu betul? Jawabannya betul. Huruf dzal itu dilafalkan seperti ujung lidahnya digigit sedikit, tapi bukan betul-betul digigit. Nah, yang salah itu adalah kalau betul-betul digigit. Yuk kita balik lagi sekarang. Perhatikan baik-baik. Huruf dzal itu cara melafalkannya cukup dengan menyentuhkan ujung lidah tipis-tipis ke ujung gigi sari atas, gigi sari bawah gak usah ikut nyapit. Kalaupun dia nempel gigi sari bawahnya ke lidah bagian bawah, jangan ikut mencapit. Wadh wadzal wasalil ulya min tarafaihima. Huruf dzal itu dilafalkan dengan cara menyentuhkan bagian ujung lidah kita, ya, betul-betul ujungnya ke ujung gigi sari atas kita. Seperti apa? Yuk kita jadi dokter gigi dulu. Perhatikan. Nih, ya. Huruf dzal itu dilafalkan dari ujung lidah kita, ya, yang ini nih disentuhkan ke sini. Ini gigi sari atas kita nih. Nah, ujungnya ini nih. Nah, ujungnya ini nih. Nah. Sentuhkan tipis-tipis ke sini ujung lidahnya, yang ini disentuhkan tipis-tipis ke sini. Prakteknya. Za zi zu azkurkum walladzina walladzina za, mengalir suaranya. Kalau dia digigit betul-betul suaranya nggak akan gini. Harus gini suaranya, ngalir. Za. Kalau dia digigit bunyinya begini. Da. Enggak gitu. Enggak ngalir itu. Jadi gigi sari bawah nih, lihat. Gigi sari bawah gak usah ikut mencapit. Zi zu azkurkum azzi
Adzu. Ya. Mau kita lihatkan lagi, teman-teman, nanti yang mau masuk grup kita belajar seperti ini, ya. Oke, perhatikan huruf dzal, ya. Nanti ada di buku kita, bisa setiap huruf itu ada scan barcode yang mengarahkan teman-teman untuk melihat, menyimak ilustrasi video 3D animasi makhraj. Huruf dzal kita cari. Sudah kita sediakan, ya. Nanti ada di buku ini, sedang kita sempurnakan bukunya. Huruf dzal, ya. Mana huruf dzal? Abaikan muka saya ya, janji ya. Jangan fokus ke muka saya. Ya, fokus ke pelafalannya huruf dzal. Bismillahirrahmanirrahim. Konsentrasi. Nih, huruf dzal dilafalkan seperti ini. Nah, ujung lidah disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi seri atas. Za, zi, zu, al, il, wuz. Nah, ya. Za, zi, zu, al, il, wuz. Ya, nanti di buku kita itu ada seperti itu. Bukunya mana? Sedang kita persiapkan buat teman-teman. Ya, bukunya sedang kita persiapkan buat teman-teman. Nih bukunya nih, kelihatan? Bukunya sedang kita persiapkan. Tapi mohon maaf, yang hanya dapat informasi ini kalau teman-teman masuk grup. Nanti bulan Februari juga kita buka untuk umroh bareng. Ada yang mau umroh bareng? Siapa tahu udah siap mental, finansial, dan tenaganya. Bulan Februari kita berangkat belajar, ya salah satunya dengan menggunakan metode ini. Sambil umroh sambil belajar, baca Quran, termasuk huruf surah Al-Fatihah. 1 hari 1 ayat selama umroh. Yuk, tungguin sampai akhir, masih banyak informasi menarik teman-teman. Ya, oke. Nah, lanjut. Gimana cara masuk ke grup? Caranya sabar, tungguin sampai akhir. Udah, saya nggak akan kasih tahu sekarang karena kita masih belajar. Oke, lanjut. Nah, jadi huruf dzal itu disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi seri atas, tipis-tipis. Biar apa? Biar suaranya mengalir. Kalau dia betul-betul digigit, nanti sifatnya jadi syiddah. Tertahan suaranya. Ya. La, zi, zu. Bukan da, di, du. Jangan digigit sahabat sekalian. Ya. Jangan digigit sahabat sekalian. Ya. Oke. Jelas nggak sampai sini? Walladzina. Jadi ujung lidah kita sentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi seri atas. Za, zi, zu. Pengen haji bareng, Masya Allah, amin. Tapi saya uangnya belum ada. Tapi niat insya Allah kita berikhtiar. Pengen haji bareng, amin ya Allah. Semoga bisa berangkat haji bareng-bareng. Ya, gitu. Minimal umroh bareng-bareng bulan Februari. Ada yang mau berangkat umroh bareng, belajar seperti ini, tapi langsung di Tanah Suci Haram. Belajarnya surah Al-Fatihah pakai cara seperti ini. Ada yang mau? Boleh komen mau umroh bulan Februari. Yang mau masuk grup, dapetin rekaman live kita, boleh komen mau join. Nah, ya. Oke. Mau? Tungguin sampai akhir, informasinya di akhir. Ya. Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Mana? Nah, jadi dilafalkan walladzina, walladzina. Ya, sip. Mau umroh ya, tungguin sampai akhir. Siapa tahu kita bisa berangkat bareng teman-teman. Ya, semoga bisa berangkat ya. Gitu. Yuk bareng. Zalnya di sini sudah kita ketahui. Lupa difoto dulu nih. Mau difoto nggak? Foto dulu. Sudah? Lanjut. Saya izin hapus bagian atasnya. Sekarang zalnya saya pindahin ke atas. Sret, sret. Zalnya dia berharokat apa teman-teman? Zalnya dia berharokat baris bawah. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, perhatikan. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun, ya, perhatikan ya. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, ini namanya adalah harokat kasroh. Nah, ini baru kita temuin hari ini nih. Ya, hari ini baru ketemu satu kasroh nih. Ya. Oke, nah huruf kalau tadi kan baris atas namanya harokat fathah. Nah kalau baris bawah namanya adalah harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat kasroh maka basicnya dia mesti dibaca dengan vokal i. Maka zalnya di sini nggak kita baca zal lagi, nggak dibaca za juga, nggak dibaca zu, tapi dia mesti dibaca dengan vokal i menjadi zi. Kenapa? Karena dia berharokat kasroh. Ya. Nah, walladzina. Nah, gitu. Zi, gitu. Pakai vokal i. Nah, sekarang Bang, bagaimana? Apakah ada aturan khusus untuk melafalkan bunyi vokal i pada harokat kasroh? Jawabannya adalah kalau kita pengen maksimal dalam pelafalannya, ada. Oh, ada. Dengan cara apa? Wazun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Kalau kita ingin menyempurnakan harokat kasroh, vokal i-nya pada huruf apapun itu dilafalkan dengan cara kita singkat menjadi r, r, b, a, t, l.
Yang buat yang udah sering ikut di live ini, ada yang udah belajar 2 tahun, ada yang belajar 1,5 tahun. Ya, kalau teman-teman ada yang baru bergabung pada pagi hari ini, halo, selamat bergabung. Kita udah belajar dari 2 tahun lalu di TikTok, ya. Namanya RRBATL. RRBATL itu adalah rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah. Rendahkan rahang bawah dan angkat bagian tengah lidah. Nah, jadi ternyata huruf berharokat kasroh itu bukan hanya kita lafalkan asal cengar-cengir merengis-ringis. Ri, enggak begini, ya. Enggak. Tapi lihat, senyumnya bukan ke samping. Senyumnya bukan ke samping, tapi ke bawah. Rendahkan rahang bawah. Bukan tapi Dan semua huruf ketika berharokat kasroh seperti itu direndahkan rahang bawahnya. Si, mau dia huruf tebal mau huruf tipis sama direndahkan rahang bawahnya. Si, ti, fi. Ya, direndahkan rahang bawahnya. Oke, sip, kita lanjutkan kembali. Ya. Walladzina. Nah, gitu. Ya. Bang, apakah cukup dengan merendahkan rahang bawah saja? Belum selesai di sini saja. Tapi dia harus ATL. ATL ini bukan ayam tulang lunak, hati-hati. Tapi angkat tengah lidah. Angkat bagian tengah lidah kita. Izin. Bismillah. Kita ibaratkan sret. Ingat, ini bukan ular kobra. Ini kita ibaratkan lidah. Nih, ada ujung lidah, ada tengah lidah, ada pangkal lidah. Huruf berharokat kasroh keluar dengan vokal I. Vokal I-nya tidak akan pernah sempurna apabila tengah lidahnya nggak diangkat mengarah ke langit-langit seperti ini. Tengah lidahnya diangkat ke langit-langit seperti ini. Ya. Nggak nempel ya, tapi mengarah ke langit-langit. Emang kalau nggak ngarah ke langit-langit, kenapa bang? Nggak akan ada vokal I yang bisa kita lafalkan dengan sempurna. Nggak percaya? Yuk kita buktikan. Kenapa dibuka nih? Oh, benar. Nih, perhatikan. Izin ya. Kita coba tampilkan dengan cara seperti ini. Semoga teman-teman tidak kabur. Nih. Ya, perhatikan. Kalau vokal I kita lafalkan tanpa mengangkat pangkal tengah lidah, nggak akan ada vokal I. Kita buktikan. Yang teman-teman dengar vokal I atau bukan? Vokal I bukan? Bukan kan? Karena tengah lidahnya lihat naik nggak? Kalau tengah lidahnya naik, lihat. I. Baru vokal I ada. Saya juga belajar ini dapat dari Syekh Ali ketika ngambil ijazah sanad Al-Fatihah ke beliau. Ya, banyak orang melafalkan tuh begini. Bismillahir. Hir, bukan hir, tapi hi, bukan hir. He. Kenapa begitu? Kata beliau. Karena tengah lidah kita nggak diangkat. Astagfirullah, ketika dicoba, dipraktekkan, Allahu Akbar, Masya Allah. Betul ya. Tengah lidah kita harus naik vokal I-nya. Makanya jangan sampai gini. Maaf, kok hilang? Oh, ini ya. Maka jangan seperti ini, teman-teman. Perhatikan. Bukan bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan banyaknya diajarin gitu. Fokus terhadap nada. Bismi ke anak-anak, apalagi anak-anak diajarkan langsung sesuai dengan tepat, pelafalan yang tepat. Jangan asal senang dulu, enggak, bukan. Ajak anak-anak untuk belajar gaji dengan menyenangkan, tapi dengan tepat pelafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan cuma asal Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Ada ya, ada aturan main. Apalagi ke anak-anak, contohkan yang langsung tepat. Ya, jangan yang salah. Ya, jangan hanya asal menarik. Teman-teman, fokus ya, udah ya. Sip. Sekarang teman-teman, kan tadi kita fokus belajar hukum sifat-sifat huruf. Boleh sekarang kita fokus belajar hukum tajwid, boleh? Masih belum selesai. Boleh nggak? Kalau boleh kita lanjut. Kita belajar fokus di hukum tajwid sekarang. Boleh? Boleh ya. Tadi ada yang masuk grup, ada yang pengen umroh bareng bulan Februari ini, tahun depan 2025. Belajar seperti ini tapi di tanah suci haram. Siapa tahu teman-teman sudah siap finansialnya, mental dan segala macamnya, waktunya kita berangkat insya Allah. Informasi detailnya tungguin, nanti ada grup umrohnya khusus. Tungguin sampai akhir ya. Yuk, sekarang kita baca bareng-bareng dulu ayat ke-19-nya.
Habis itu kita fokus ke hukum tajwidnya. Siap. Bismillah. Saya izin zoom ya. Bismillah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Lagi. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Sekarang kita fokus belajar hukum tajwid. Ya, pakai fitur Quran tapi ya. Nah, ini buat membantu teman-teman yang baru mulai belajar baca Quran. Boleh? Boleh ya? Sip, bismillah. Kita ambil satu ayat saja. Satu baris aja, ya. Atau satu ayat saja, ayat pendek. Ya, boleh? Sip. Kita baca nanti di sini di Al-Qur'annya ada hadis-hadis pilihan ya. Ada asbabun nuzul, ada box belajar hukum tajwid, ada terjemah perkata juga. Tapi kita fokus sekarang memaksimalkan belajar dari fitur kode unik, kode blok warna dan kode unik belajar tajwid. Ya, kode praktis. Yuk, kita baca ayat 120-nya saja. Udah. Yuk, kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti kalau menemukan ada tanda-tanda seperti ini, kita akan berhenti dan belajar dulu sejenak. Sengaja Al-Quran ini dibuat biar kita belajar per barisnya itu bisa belajar hukum tajwid dengan kode-kode unik seperti ini, ya, dengan kode-kode unik seperti ini dan dilengkapi dengan kartu-kartu panduannya seperti ini. Tuh, ya, oke, tuh kartu panduannya seperti ini. Oke, sip, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Oke, di sini ada apa nih, teman-teman sekalian? Saya izin zoom ya. Nah, ulaika di sini la-nya dibaca panjang. Kenapa? Ada hukum tajwid apa? Kita bahas pelan-pelan, jangan dulu pakai ini. Biar nanti ini terasa mudahnya kalau pakai ini. Bahas dulu secara kaidah. Yuk, teman-teman perhatikan. Nih, di sini ada fathah tegak. Fathah tegak itu menunjukkan hukum tajwid apa? Mad tabi'i. Ya. Jadi ingat-ingat di sini ada fathah tegak, itu namanya adalah mad tabi'i. Kita izin tulis MT di sini ya. MT. Mad tabi'i. Lalu dia ketemu sama huruf apa ini teman-teman yang saya kasih tanda warna merah? Nah, ini namanya huruf hamzah. Nah, oke, kita tandai MT plus, kita pakai tulis plus H. Ini maksudnya hamzah. Mad tabi'i ketemu hamzah. Mad tabi'i ketemu hamzah. Lalu ketemunya beda kalimat atau terdapat dalam kalimat yang berbeda, atau terpisah atau sama. Nah, ulaika itu satu kesatuan kosakata. Jadi mereka memang tidak terpisah. Satu kalimat, jadi memang bukan ula satu kata, ika satu kata, bukan. Tapi memang ulaika adalah kalimat yang tidak terpisah. Maka di kalimat ulaika itu mempertemukan antara mad tabi'i dengan hamzah pada kalimat yang sama. Kalau kalimatnya sama namanya mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil, pertemuan antara mad tabi'i dengan hamzah pada kalimat yang sama. Kalimat di sini adalah ulaika. Cara bacanya gimana? Panjangkan 5 harokat. Apanya yang dipanjangkan? Silanya ini, si bagian mad tabi'inya yang dipanjangkan. Ulaika 5 harokat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ulaika. Nah, mad wajib mutasil panjangkan 5 harokat. Ya, jadi kalau teman-teman mendapati ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah pada kalimat yang sama, itu namanya mad wajib mutasil. Di sini ditandai dengan warna biru, tulisannya MWPA, panjangkan 5 harokat. Yang dipanjangkan adalah bagian mad tabi'i yang ada fathahnya tegak di sini. Ulaika. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Paham? Jelas nggak sampai sini? Jelas nggak terkait dengan pembahasan yang di atas ini? Jelas nggak? Paham nggak teman-teman?
Jelas bisa diikuti teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian? Nah, gitu ya. Sip, kita lanjutkan. Sip. Jadi biar bukan cuman ini fitur ini untuk memudahkan, tetap kita pahami kaidah aslinya. Biar terasa ini bener ini kode praktis gitu loh. Ya. Oke. Nah, bener nggak mad wajib mutasil? Cek dulu di kartu panduannya. Cek dulu. Tuh. Mad wajib mutasil panjangkan 5 harokat. Nah, maka di sini contoh. Minas sama yang dipanjangkan adalah simaknya yang matobi'inya, fathah ketemu alif. Minas samai. Bahkan di sini kalau di kartu panduan ada tuh tajwidnya sesuai dengan panjang pendek. Ya latinnya ini untuk membantu, bukan untuk sebagai panduan, untuk contekan saja. Minas samai. Tuh, ya. Oke, paham? Bisa diikuti? Bisa diikuti? Lanjut ya, kita praktekkan ya. Prakteknya pelan-pelan yuk. Siap? 1, 2, 3. Ulaika yu'minuna bih. Lagi. Ulaika yu'minuna bih. Lanjut ya. Lanjut teman-teman. Wa man yakfur bihi. Perhatikan di sini, teman-teman. Ingat kalau ada kode praktis siap belajar. Jadi teman-teman setiap barisnya belajar bukan cuma 1, 2 saja. Lihat. Ya. Yuk, tadi yang ini ya, kita belajar. Teman-teman di sini ada nun sukun, nun mati berjumpa dengan huruf ya. Hukum tajwidnya apa? Kenapa nggak dibaca waman ya? Kenapa n-nya nggak dibaca jelaskan bang? Ini nun sukun. Nun itu kan seperti kita melafalkan bunyi an. Kenapa nggak dibaca waman ya? Karena ada hukum di sini. Apa hukum tajwidnya? Oke, kita tulis ya. Nama hukum tajwidnya adalah idgham bi gunnah. Boleh saya tulis? Ya, boleh kita tulis idgham bi gunnah. Oke, teman-teman masih ada yang belajar ini? Ada di sini yang nemenin saya belajar? Ada? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu apa, Bang? Oke, kita nanti ya persiapkan di buku kita. Nah, ya. Tuh, jadi nanti teman-teman yang masuk grup nanti akan mendapatkan kesempatan untuk dapetin buku kita. Ya, untuk order. Karena kalau di luar grup kita nggak bisa ada informasinya buat teman-teman, nggak ada. Ya, buat teman-teman yang di grup aja. Masuk grup free kok. Asal tungguin, sabar sampai akhir, ya. Nah, kita bahas dulu. Idgham bi gunnah itu apa sih? Nah, ya ini di buku saya ini masih previewnya tuh. Preview belajar tahsin mudah metode seru hijaiyah. Nah, perhatikan. Idgham bi gunnah. Gimana masuk grup? Tungguin sampai akhir. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu apa? Kita lihat secara keadaan dulu. Idgham bi gunnah secara keadaan adalah pertemuan antara nun mati, nun sukun berjumpa atau tanwin berjumpa dengan 4 huruf ini salah satunya. Ya, misalnya ada an in un berjumpa dengan huruf ya, nun, mim atau waw, itu idgham bi gunnah. Atau nun sukun ketemu huruf mim, nun sukun ketemu huruf waw, itu idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Oke, sekarang kita cek dulu dalam ayat tadi betul nggak ini idgham bi gunnah? Cek dulu apa hurufnya. Nun sukun, ingat-ingat nun sukun ketemu sama huruf ya, nun sukun ketemu sama huruf ya, ada nggak dalam rumus? Di sini ada nggak nun sukun? Ada, Bang. Mana? Tandain. Nun sukun mana nun sukun? Nih nun sukun. Tandain. Ketemu sama huruf apa? Ketemu sama huruf ya, Bang. Ada nggak huruf ya di sini? Tandain. Oke, berarti betul. Itu adalah hukum tajwid idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Cara bacanya gimana, Bang? Idgham artinya apa? Idgham artinya leburkan, masukkan. Masukkan kemana? Nah, nun sukun dimasukkan ke huruf ya-nya berarti. Nun sukun tuh apanya maksudnya, Bang? Bunyi konsonan an-nya. Bunyi nun itu kan konsonan an ya? An. Bunyi an in un juga kan ujungnya konsonan an kan? An, in, un. Faham? Maka ini perihal meleburkan bunyi an. Contoh kasus dalam ayat adalah perihal meleburkan bunyi an pada bunyi ya. Contoh, kita bahas dulu idgham belum dengan bi gunnahnya. Nih, contoh. Misalnya kita ambil dari buku kita ya. Contohnya di sini. Nah, nih. Pas banget sama. Ada nun sukun ketemu ya. Maka di sini nggak kita baca liman yaro. Tapi bunyi ai-nya, bunyi an-nya dimasukkan ke ai. Liman yaro. Paham? Jadi nggak ada liman lagi. Nunnya kan udah dileburkan ke sini. Contoh, kita cari lagi yang ya nih. Bukan dibaca waman ya, tapi waman ya'si.
N-nya kan udah gak ada masuk ke huruf ya. Idgham bigunah. Idgham. Ya. Paham? Maka di sini kita masukkan bunyi N-nya bukan waman ya, tapi wamaiya. Sama. Harus ada tasdid ya. Enggak, patokannya bukan tasdid. Tasdid itu impact. Bukan harus ada tasdidnya. Asalnya tuh malah nggak ada tasdid, teman-teman. Izin. Ini tuh asalnya nggak ada tasdid. Justru tasdid itu penanda nun sukunnya dileburkan ke huruf ya, baru ada tasdid. Jadi alasannya bukan karena ada tasdid. Kalau konsepnya begitu nanti salah pemahaman kita. Ya. Oke. Sip, lanjut. Ya, salah nanti. Hati-hati. Ya. Tuh, maka di sini sama wa may ya'si. Ya. Oke, itu kita baru bahas leburnya. Berarti bunyi N-nya dileburkan ke bunyi huruf berikut yang dijumpainya. Ya. Nah, selanjutnya, dileburkannya apakah hanya lebur saja? Tidak, tapi dia dileburkan dengan dengung. Bi artinya apa bi? Bi artinya dengan. Gunnah artinya dengung. Maka, jangan sampai ngaku-ngaku idgham bigunah tapi nggak ada bigunahnya. Ngaku-ngaku idgham bigunah tapi nggak ada bigunahnya. Ini idgham bigunah, mana bigunahnya? Limayaro. Yakin udah betul? Cek. Harus dengung, harus bigunah. Maksudnya dengung itu gimana? Suara yang dia melipir masuk ke rongga hidung. Maka cara ngetesnya apakah dia sudah bigunah atau sudah dengung atau tidak? Ketika lebur, buka tutup hidung kita. Contoh, kita tampilkan ayatnya di atas ya buat teman-teman. Ya, biar nggak cuma asal lewat. Ya, ini bentuk cinta saya sama teman-teman. Perhatikan. Ya, di sini nggak kita baca. Ini perhatikan, ini bacaannya ngaku idgham bigunah, ngaku-ngaku doang idgham bigunah, tapi nggak ada bigunahnya. Contoh, perhatikan, ini bacaannya seperti ini yang keliru. Perhatikan, limayaro, limayaro, kedengeran kayak udah betul. Oh, udah masuk dileburkan, udah ditahan 2 harokat. Kalau konsep idgham bigunah cuma tahan 2 harokat, ada bagiannya hilang. Apa? Dengungnya. Nih. Limai, ngeceknya buka tutup hidung. Limai, suaranya hilang atau tidak? Suaranya hilang, berubah atau tidak berubah? Suaranya hilang, berubah atau tidak berubah tadi? Limai, bukan hilang, nggak berubah. Ini kan ada. Limai, kalau suaranya tidak berubah nih, berubah nggak? Limai, nggak berubah, berarti nggak ada suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Berarti itu idgham bigunahnya ngaku-ngaku doang idgham bigunah. Mana buktinya nggak ada masuk ke rongga hidung? Maka harus sengau, masukkan ketika lebur, masukkan ke rongga hidung. Ini yang lebih tepat insya Allah. Limai yaro, limai yaro. Bisa difahami nggak sampai sini teman-teman sekalian? Bisa? Masya Allah. Bisa? Bisa diikuti? Bisa diikuti nggak maksudnya? Ya. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi harus masuk ke rongga hidung. Contoh misalnya ayat yang lain nih. Misalnya huruf wawu. Nun sukun ketemu wawu, jangan cuman miwaqin. Miu, kedengarannya kayak udah idgham bigunah ya, tapi ternyata belum bigunah. Miu, mana dengungannya nggak berubah dia. Harusnya miwaqin. Nah, siapa yang mau belajar seperti ini? Ya, nanti kita siapkan kelas intensifnya, bukunya sedang kita siapkan dalam waktu terdekat. Buat teman-teman yang mau umroh bareng, kita belajar kurang lebih seperti ini. Ada yang mau ikut? Umroh bulan Februari, kita belajar, kita berangkat bareng. Siapa tahu teman-teman udah siap memang rencana umroh tahun depan, siapa tahu kita bisa bareng. Ya. Sip, lanjut ya. Nah, kembalikan lagi teman-teman sekalian. Maka di sini jangan cuman idgham saja. Wa mayya, enggak, tapi wa mayya, wa mayya, wa may. Jadi masukkan ke rongga hidung. Wa mayya. Bayarnya berapa Ustadz? Yang pengen informasi detail umroh bareng, tungguin sampai akhir. Yang pengen masuk ke dalam komunitas majelis bedah tajwid kita secara free, dapat rekaman live informasi kelas kita ketika sedang kita siapkan launching buku kita yang tadi, ya, ilustrasi gambar makhraj, ilustrasi video 3D, animasi makhraj, semuanya di akhir. Tungguin sampai akhir, ya. Oke, yuk kita baca bareng-bareng dulu teman-teman. Maka leburkan, ya, diidghamkan,
dan digunakan. Maka IGDE ini adalah idgham bigunah, dengungkan, tahan dengungannya 2 harokat. Sama, ada kode praktisnya. Kita pelajari teorinya, ada kode praktisnya. Nah, baru kode praktisnya kita tampilkan di akhir. Ya, biar kita bukan hanya melihat kode praktisnya saja nih. Tuh. IGDE idgham bigunah, dengungkan 2 harokat. Wa may ya. Nah, gitu. Paham? Jelas? Yuk kita baca barang-barang dulu yuk. Terakhir. Ya, abis itu nanti kita masuk ya, buat teman-teman yang mau umroh bareng, yang mau masuk grup, tungguin sampai akhir. Kalau nggak sampai akhir, teman-teman nggak akan dapat kabar. Ya. Wa may yakfur bihi. Maaf. Kita ulang. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Kita tutup dulu shadaqallahul azim sebelum kita masuk ke sesi yang lain, sesi talaki. Sekarang kita masuk sesi talaki. Assalamualaikum. Ada yang nama akunnya Bunda Zalfiah Winta, Ibu Zalfiah ada? Ada Ustadz. Betul, ini Bunda adalah kakak dari Bunda Sylvia, betul? Betul Ustadz. Oke, baik. Sama dari Cimahi juga Bunda atau di mana domisilinya? Iya, yang kemarin Sabtu ikut juga, Masya Allah. Tuh teman-teman, jadi nanti setiap hari 2 bulan, sebulan 2 kali kita ada offline-nya, makanya ikut ya. Baik, Bunda Zalfiah dapat kesempatan talaki ya, surah Al-Fatihah mau diambil? Diambil Ustadz. Oke, baik. Kalau begitu silakan dibaca full. Nanti saya bantu simak. Kalau ada yang kurang sempurna saya izin ingatkan. Tapi kalau sudah baik, kita belajar dari pelafalan Ibu Zalfiah. Sudah siap insya Allah ya? Ya, insya Allah dok. Oke. Dok, saya bukan dokter Bunda ya. Baik. Oke, kalau begitu silakan teman-teman simak baik-baik yang lain ya. Nanti kalau dengan menyimak bacaan sahabat-sahabat kita yang lain, baik atau kurang sempurnanya kita bisa belajar ya. Baik, silakan Bunda Zalfiah dari Cimahi. Ya Ustadz, makasih. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Tinggal jelaskan AIU-nya Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus, Dede juga bagus ya suaranya, Masya Allah. Sip. Tinggal huruf shinnya Bunda jangan shh, jangan sampai ada bantuan dari bibir. A'udzu billahi jangan shh, tapi shh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi huruf shin itu makhrajnya dari tengah lidah yang kita arahkan ke langit-langit. Dia punya sifat tafashi, menyebar udara. Coba Bunda ikuti saya, jangan sampai ada bantuan bibir. Sya. Nah, jangan sya, tapi sya. Oke, sekarang lafalkan lagi ta'awudnya, diulang Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir. Bukan minasyaiton, jangan sin, bukan minasa, tapi minasya. Tengah lidahnya naik. Sya. Minasya. Nah, yang itu. Jadi bibirnya nggak ikut monyong, tapi isinya tepat, ya. Tengah lidahnya naik. Lagi Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, bagus. Lanjut Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi bagus, tinggal dikuatkan lagi sedikit hak kecilnya berbisiknya dari tengah tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba.
Bismillahirrahmanirrahim. Sip, bagus. Tinggal la dan ma-nya jangan sampai kepanjangan. 2 harokat tepat Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Diayun. Kalau masih kadang-kadang kepanjangan diayun 2 harokatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sip. Boleh lanjut? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sip. Jangan ale, tapi alhamdu. Lam sukun nggak punya sifat kolkola. Jadi ketika kita lafalkan jangan sampai alhamdu tapi alhamdu. Jadi bukan alhamdu tapi alhamdu. Lagi Bunda? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bilanya juga jangan bil alamin tapi bil alamin. Jangan langsung sukunya memantul. Lagi Bunda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus, lam sukunya nggak memantul tapi ainnya jangan jadi kagok. Jangan jadi kagok jadi nanggung ya, tetap kuat ainnya dari tengah tenggorokan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sip, yang ini lebih bagus. Lanjut Bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, tinggal diperlembut sedikit. Jadi haknya itu udah bagus jadi hak kecil ya. Cuman masih agak masuk ke kho sedikit, jadi ada kasar-kasarnya sedikit. Jangan ada keresak-keresaknya. Ar-Rahmanir-Rahim. Berbisik, lembut, clear. Jangan ada jangan ada keresak-keresaknya. Nah, itunya. Lagi Bunda. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Enggak bisa ya. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, nanti PR Bunda di hak kecil udah bagus. Cuman tinggal dialirkan ya, nafas berbisiknya lebih lembut lagi. Ya tepat berarti belum betul-betul tepat gitu. Tapi dia udah bagus. Tinggal disempurnakan hak kecilnya. Coba Bunda ikuti saya. Ha. Nah, yang itu harusnya. Hi. 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 Itu kan khi. Nah, itu masuk ke huruf kho, itu terlalu ke atas, kurang ke bawah. Haknya udah bagus tadi. Coba ha. Yang itu kayak gitu. Sekarang tinggal kasih vokal i. Hi. Hi. Lagi hi. Hi. Oke, ini masih ada nya sedikit. Oke, nggak apa-apa. Sekarang coba hu. 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 Oke, coba lafalkan ayat ketiganya lagi, diulang Bunda. Ar-Rahman, coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, PR di hak kecil ya. Jadi masih kadang-kadang belum konsisten kesempurnaannya. Lanjut Bunda. Nggak apa-apa. Maliki yaumiddin. Lagi jangan middin Bunda, tapi middin. Jangan jadi huruf ta, jangan middin, tapi middin. Maliki yaumiddin. Coba. Maliki yaumiddin. Jangan kiau, tapi maliki yau. Jelaskan ki-nya. Kasar jangan jadi malik yau. Jangan jadi kayak kaf sukun. Malik yau, bukan, tapi maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iya, bagus. Lanjut Bunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dunya 2 harokat Bunda, tadi harusnya 1 harokat. Bunda lafalkannya 2 harokat. Na'budu wa iyyaka, kepanjangan 1 harokat.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ainnya kuatkan sedikit lagi dari tengah tenggorokan. Nasta'in. Nasta'in. Ya, dilafalkan lagi dari iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, bagus yang ini. Lanjut. Ihdinas syiratal mustaqim. Nah, ini ada kesalahan besar. Shin, jangan shin, bukan shin, tapi sod. Jadi sod itu dilafalkan. Kalau yang tadi Bunda lafalkan itu shin. Ihdinas shi. Bukan ihdinas shi Bunda, tapi ihdinas shi. Sod itu termasuk ke dalam huruf yang Sod. Sod huruf yang Tebal. tebal. Bagaimana cara melafalkan huruf yang tebal, Bunda Zalfiah? Ingat nggak? Gimana cara kita melafalkan huruf tebal? Pinggir lidah nempel ke geraham kiri atau kanan. Ah, itu mah huruf dod. Tapi betul, tapi itu mah huruf dod. Ini mah huruf tebal. Huruf tebal itu dengan cara mengangkat bagian pangkal. Oh, pangkal lidah. Ah, pangkal lidah, nama sifatnya isti'la. Maka Bunda coba lafalkan jangan shin, tapi coba si biasa coba. SI biasa gimana Bunda? Si. Si. Nah, sekarang angkat pangkal lidah. Pangkal lidah itu lidah terdalam. Angkat pangkal lidahnya ke atas. Si. Si. Nah, itu belum naik. Masih si. Pangkal lidahnya belum naik. Pangkal lidah naik itu seperti kita mendorong lidah terdalam kita ke arah dalam, lebih dalam lagi, didorong ke dalam. Si. Si. Lagi, dikit lagi. Si. Si. Sedikit lagi ya, belum sempurna, nggak apa-apa. Coba lafalkan lagi. Saya contohkan dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan Bunda. Si. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, PR-nya di huruf shad berarti ya. Jadi pangkal lidahnya masih kurang naik, masih kurang tebal kadar bobot tebalnya. Lanjut. Maaf diulang lagi Bunda. Kena maaf, saya izin minta tolong diulang sekali lagi. Ihdina. Ihdinas. Jangan ihe, tapi ihdina. Nafas h besarnya jangan sampai ada ihe. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. PR-nya di shad ya. Lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, stop. Shad, PR masih PR nggak apa-apa. Di bagian an'amta alaihim nun sukun nggak boleh memantul. An'amta alaihim nggak. Nun sukun, nun nggak punya sifat kolkolah. Yang punya sifat kolkolah cuma 5 huruf. Ba, judi, toko, ba, jim, dal, tokof. Maka siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim, bukan ane. Lagi Bunda. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, sekali lagi bagus. Diulang. Ainnya jangan masuk ke hidung. Jangan sengau, jangan ngirung. Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, amin. Oke, Bunda PR-nya huruf ain jangan sampai masuk ke dalam rongga hidung ya. Masuk hidung. Tapi dia jangan masuk ke rongga hidung. Ya, jadi kayak kedengarannya kalau bahasa Sundanya ngirung, sengau, ya, gitu. Terus huruf-huruf tebal tebalkan lagi Bunda. Ya, huruf-huruf tebalnya masih kurang terangkat pangkal lidahnya. Saya contohkan sekali lagi, nanti Bunda ikuti. Perhatikan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba diulang lagi Bunda.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tinggal huruf dot tebalkan ya. Jadi masih do, masih bobot tebalnya kurang do. Bedakan antara do dengan do. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, huruf ain. Huruf ain jangan masuk ke dalam rongga hidung. A, bukan a tapi a. Nah, itu mungkin tambahan untuk Bunda Zalfiah ya. Bunda Zafiyah ya. Ya, Ustaz. Jadi PR-nya H ya H, Ustaz. betul. H, sod, Sod, sama bot sama ain. Nah, itu ya. Tapi nggak banyak banget tuh. Nah, itu udah bagus. Bunda bacanya udah bagus, tinggal sedikit-sedikit. Tadi bukan kesalahan besar yang Bunda lafalkan, kecuali huruf sod. Tadi sempat jadi huruf shin. Itu bisa jadi kesalahan besar karena merubah huruf. Sisanya tinggal penyempurnaan aja. Ya. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum. Semoga nanti bisa ketemu lagi Bunda di kegiatan offline berikutnya ya, di Bandung di tempat yang kemarin ya. Insya Allah. Bisa. Pengen intensif biar lebih bisa. Ya, insya Allah ya Bunda, kita berikhtiar, hasil Allah udah persiapkan, tinggal kita mau berikhtiar atau tidak biar jadi pahala buat kita. Gitu ya Bunda ya. Makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ada kok di Bandung teman-teman. Kita rutin sebulan 2 kali. Lanjut, satu lagi yang mau masuk grup. Nanti ada yang pengen belajar kayak ngaji seperti ini tapi pada saat umroh mau nggak? Tapi surahnya Al-Fatihah. 1 hari 1 ayat aja. Tapi sambil umroh. Nah, yang mau boleh ikut ya. Boleh komen mau umroh. Yang mau masuk grup dapetin rekaman live kita dan informasi kelas intensif kita yang sedang kita persiapkan beserta dengan buku panduannya, buku kita sendiri metode Seru Hijayah. Tungguin sampai akhir. Ya. Oke. Nah, mau ayo kita berangkat bareng. Siapa tahu teman-teman ada yang sudah menyiapkan rencana untuk berangkat umroh, finansialnya sudah siapkan, nabung sama kayak saya nabung ya. Terus mentalnya sudah dipersiapkan, olahraga ya. Yuk kita berangkat bareng-bareng sambil belajar Al-Fatihah. Oke, silakan diangkat. Ya, yang mau umroh tungguin sampai akhir. Informasi masuk grup dan umroh di akhir ya. Di akhir kita masih belajar. Setelah ini satu lagi nih. Ya. Oke, nanti bergabung dengan 50 jamaah yang sudah masuk ke dalam grup umroh. Ya, informasi detailnya di sana. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada dengan Umi Nadifah ada? Oh iya, ini giliran aku loh. Ini aku loh dipanggil loh. Ada Ada Umi Ya, Nadifah. Ustaz. Ada, betul dengan Umi Nadifah, betul? Iya, benar Ustaz. Iya, Umi dapat kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kesempatan talaki surah Al-Fatihah, mau diambil nggak nih, Ya Ustaz, diambil. Oh iya, diambil. Umi Nadifah dari mana? Kalau boleh tahu. Dari Cikarang Ustaz. Cikarang, Masya Allah. Udah berapa lama belajar bareng di akun ini Umi Nadifah? Udah 3 bulanan Ustaz. 3 bulan. Sudah mulai bosan belum? Belum Ustaz, semangat Ustaz. Semangat ya. Nggak nyangka ya dapat kesempatan talaki ya. Kayaknya ya. Dapat ya ternyata ya gitu ya. Iya Ustaz. Ya, alhamdulillah kalau sudah rezeki tidak pernah bisa ditahan-tahan ya. Gitu. Baik. Umi Nadifah dapat kesempatan talaki Al-Fatihah di antara sekian banyak yang sudah antri, berarti Umi yang tercepat dan teristiqomah untuk berada di antriannya, gitu ya. Dapat kesempatan baca full, nanti saya izin bantu. Kalau ada yang kurang sempurna saya izin ingatkan. Kalau sudah baik kita yang belajar dari pelafalan Bunda. Teman-teman sahabat-sahabat yang sedang melihat wajah saya di sini, yuk simak bacaan sahabat kita ya Umi Nadifah dari Cikarang. Karena dari baik atau belum sempurnanya bacaan sahabat kita sedang belajar juga. Ya, baik. Silakan Umi Nadifah, dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca. Silakan. Dari ta'awudz ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sedikit lagi, ini udah bagus sebenarnya bacaannya. Sekali lagi Bunda, diulang lagi. Zalnya alirkan zu, lalu di huruf jim jangan jim, jangan becek. Jim nggak punya sifat hams, jahar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Jadi bukan jim. Nah, jangan becek. Lagi Bunda. Silakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sedikit lagi, bagus. Sekali lagi jangan, coba Bunda ikuti saya. Ja.
Ya. Ja. Oke, bagus. Ji. Ji. Nah, sedikit lagi. Masih ada. Masih ada. Itunya ya. Ji. Oh iya. Ji. Sip. Tapi jangan jadi kaku. Ji. Ji. Jadi kayak mau ini ya, teman. Jadi berat ya. Ji. Jadi huruf jim makhrajnya Bunda tahu nggak? Jim di mana makhrajnya? Di mana huruf jim tempat keluarnya? Yang Bunda tahu. Di tengah-tengah ini apa sih? Tengah kota. Di tengah. Tengah mana Bunda? Di tengah-tengah langit, Ustadz. Tengah-tengah langit yang biru di atas sana. Tengah lidah mengarah ke langit-langit di atas. Menempel ke langit-langit di atasnya. Langit-langit. Betul sekali. Lagi lafalkan, jadi betul tempelkan. Ja. Ja. Janya udah bagus. Ji. Ja. Ji. Nah, sip. Ji. Ju. Ju. Sekarang praktekkan dalam bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi Hi-nya jelaskan Bunda. Maaf saya potong. Billahi, jangan billahi. Ya. Billahi minasyaitoni. A'udzu billahi minasy jangan billahi Bunda. Hi-nya jelaskan nafasnya. Bunda ikuti saya. Ada hak besar di sana. Hi. Yang itu ya. A'udzu billahi jangan sampai a'udzu billahi itu nggak jelas nafas dan suaranya ya. Hak besarnya harus dijelaskan dari pangkal tenggorokan. Lagi Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, PR di gym ya, masih lanjut. Nggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, lebih tenang lagi. Tenang, ambil nafas dulu, diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ro-nya getarannya jangan sampai terlalu banyak. Ya, getaran huruf ro itu dia kan punya sifat warra wa bitakririn ju'il. Dia tuh takrir. Takrir itu dia bergetar tapi bukan dengan getaran yang berlebihan. Ya, jadi ro. Coba Bunda lafalkan huruf ro lagi. Ro. 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 Ri. Ro. Ri. Sip. Ri. Nah, lafalkan lagi jadi jangan terlalu berlebihan suaranya ya. Getarannya. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lebih tenang bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bisemi. Maaf saya potong. Jangan bisemi. Jangan semi. Bismi. Ya. Jangan semi. Bismi. Ya. Bismillah. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. PR-nya satu, berarti tinggal huruf ro-nya dihilangkan getarannya. Maaf. Jangan terlampau berlebihan getarannya ya. Masih ada r. Masih gitu. Ro. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ro-nya ditekan, tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, PR di huruf ro sedikit ya, nggak apa-apa. Tapi bukan kesalahan besar, aman insyaallah. Lanjut. Maaf ya Ustadz ya. Nggak dimaafin Bunda karena Bunda nggak salah sama saya. Salah bacaan Bunda bukan berarti salah personal ke saya, nggak apa-apa ya. Gitu. Allah aja buat teman-teman yang terbata-bata dalam Al-Quran, dalam baca Quran itu nggak dapat dosa, tapi dapat double pahala. Kenapa harus minta maaf? Ya, nggak usah minta maaf Bunda. Lanjut. Nggak apa-apa. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Sip. Pertama huruf ro-nya masih getarannya terlampau banyak, lalu jangan cuman ro, tapi ro, angkat pangkal lidah. Ya, jadi bunyi vokal o pada huruf tebal, contohnya huruf ro itu bukan karena ro, bukan di-o-kan, bukan sengaja di-o-kan, tapi angkat pangkal lidah. Ro, ro, ro. Lalu yang kedua lam sukun jangan sampai memantul bunda. Bila, ya, tapi hak kecil bunda sudah bagus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba lagi bunda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ini lebih bagus, tinggal lam sukunnya jangan bila. Jangan bila, tapi bil alamin. Kali aja Ustadz. Ya, sebentar bunda ya, ini bonus bunda dapat bonus ditemenin dedek dulu sebentar. Soalnya mau ke WC dulu istri saya. Oke. Apa? Ya Allah, Masya Apa? Allah. Ya bunda lagi. Ini bonus jarang-jarang dapat bonus ya. Ya bunda silahkan. Lagi diulang lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jangan bila, tapi bil alamin. Coba ikuti saya bunda. Bil alamin. Bil alamin. Diulang sekali lagi. Bagus. Sekali lagi ayat keduanya. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sip. Yang ini lebih bagus. Bagus deh, bagus. Bagus bacaannya. Lanjut, ada yang mau dikoreksi? Tidak? Ada? Oh, aman. Diam berarti aman. Lanjut, bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Sip. Getarannya ya, bunda masih. Nggak apa-apa, itu PR huruf ro. Jangan getarannya terlampau banyak dan kuatkan lagi pangkal lidahnya. Ro. Gitu ya. Lanjut lagi nggak apa-apa ya. Nah, nanti untuk huruf ro dilatih. Lanjut. Ayat keempat. Maliki yaumiddin. Jelaskan ki-nya. Jangan ditasdidkan, jangan maliki, tapi maliki. Maliki yaumiddin. Jadi bukan maliki, nah, tapi maliki yaumiddin. Coba. Maliki yaumiddin. Oke, ini ada yang bilang mirip banget sama Ustadz, belum ketemu sama istri saya. Kalau lihat istri saya jadinya enggak, miripnya sama istri, miripnya sama bubu, bukan mirip sama saya ya. Gitu. Karena baru lihat saya. Jadi miripnya mirip saya gitu ya. Ya, Dek. Iya. Aduh. Iya enggak? Tuh. Lanjut, bunda. Jadi sekali lagi bunda. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Sip, bagus. Lanjut Ustaz. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sip, bagus. Aman. Lanjut. Iya karena buru aman. Ihdinas syiratal mustaqim. Pertama kita mulai dari shod, jangan shi, tapi sli, jangan shi. Ihdinas syiratal mustaqim. Ihdinas syiratal mustaqim. Nah, yang bunda tadi lafalkan itu shin, shi, harusnya sli. Pangkal lidahnya diangkat, sli. Jadi bukan tengah, kalau yang tadi bunda lafalkan shi itu tengah lidahnya yang naik. Ya, tapi slot itu fokusnya untuk tebalnya di pangkal lidah. Sli. Coba bunda ikuti saya. Sli. Shi. Nah, yang bunda lafalkan itu shin, tengah lidahnya naik ke atas. Harusnya bukan tengah lidah yang naik, bunda. Ya tuh kata dede, iya itu bukan begitu gitu katanya ya gitu ya. Jadi coba bunda lafalkan si biasa, si.
Nah, si. Sekarang Si. sama lafalkan seperti itu tapi lidah dalamnya didorong ke dalam. Sli. Shi. Shi. Ah, bukan. Ah, itu masih Si. tengah lidah. Oke, sebentar. Ini Ya Allah. bentar. Bentar ya, Bunda ya, sebentar. Dadah dulu. Dadah. Nanti ketemu lagi ya. Tuh, Dadah deh. oh, dadah. Dadah. Barakallah, dadah. Amin. Gimana? Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum, dadah. Entah apa yang entah apa yang diomonginnya. Waduh, waduh. Oke, baik ya. Nah, nanti itu bonus, Bunda dapat bonus tadi lihat Dedek sambil talaki sambil Dedek dengar ya. Doakan semoga Dedek menjadi anak yang solih. Doakan Dedek menjadi anak yang hafal Quran. Doakan Dedek menjadi calon ulama. Doakan Dedek menjadi imam besar. Wah, ya, amin. Harus lebih baik dari Abi dan bubunya. Amin, ya. Gitu. Oke, amin teman-teman, sangat berarti loh, teman-teman sekalian. Jadi aminkan ya. Oke, lagi Bunda, dilafalkan lagi, diulang. Sampai mana tadi? Maaf jadi gak konsentrasi. Sampai mana tadi? Ayat ke-6 ya? Ihdinasy ya? Ihdinas. Coba diulang lagi Bunda. Ihdinas syiratal mustaqim. Oke, jadi yang Bunda lafalkan itu masih shi, jangan shi tapi sli. Shi. Nah, itu kan shi. Jadi Shi. jangan shi Gimana sih, yang Bunda Ustaz? naikin itu ini. Ini harusnya yang Bunda naikin tuh untuk tebal tuh ini. Nah, bukan ini. Tapi ini. Posisi ujung lidah huruf shad kemana? Huruf shad itu ada yang bilang sejajar dengan gigi seri bawah, ada yang mengarah ke gigi seri bawahnya, ada yang bilang ke pangkal gigi seri bawah. Kalau saya ke gigi seri bawah, gitu. Coba lagi Bunda, sli. Si. Si. Oke, berarti PR di situ ya Bunda ya. Lalu di bagian coba Bunda lafalkan sekali lagi ayat ke-6-nya diulang. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, jangan tapi mustaqim. Kan ta huruf tipis Bunda, jangan mustaqim lagi. Mustaqim. Ya, nah yang itu. Ihdinas siratal mustaqim. Sip. Jangan qim tapi qim i. Mustaqim jangan qim. Qim. Qim vokal i jelas, tengah lidah diangkat ketika vokal i keluar. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, ini catat Bunda ya, PR Bunda di sini adalah huruf shad, jadi jangan jadi shin. Yang kedua, huruf tebal, kuatkan lagi pangkal lidah. Contohnya huruf to tadi masih to, bukan to tapi to. Nah, nggak apa-apa, itu PR ya Bunda ya, dicatat baik-baik ya. Oke, lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Zi Bunda, jangan di. Ghairil Ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi seri atas, suaranya mengalir. Siratal ladzi Coba ikuti saya Bunda. Ikuti ya, persis. Ini saya udah sengaja zoom. Ikuti saya. Zi. Nah, yang itu suaranya mengalir. Lagi. Siratal ladzi. Lagi. Siratal ladzi. Nah, jangan ladzi, jangan digigit, jangan ditekan. Jadi cukup. Jadi Bunda, cukup sentuhkan tipis-tipis aja ujung lidahnya ke atas. Kalau terlalu ditekan kuat, sifat suaranya jadi agak mampet. Nempel tipis-tipis aja. Iya. Siratal ladzina. Coba. Siratal ladzina. Bener nggak tas? Siratal ladzina an'amta alaihim. Sip, sekali lagi Bunda. Benar Ustaz. Sekali lagi, diulang lagi. PR-nya masih di huruf shad tapi nggak apa-apa, dilafalkan sekali lagi.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba. Siratal ladzina Nah, jangan an'amta alaihim. bukan ain. Nah, hamzah dulu, an baru sisanya ain. An'amta alaihim. Coba lagi. Siratal ladzina salah. Ya, hamzah dulu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sip, tinggal coba Bunda diulang bagian an'amta alaihim. Coba. An'amta alaihim. Nah, yang ini sekarang praktekkan dari siroto lagi, diulang. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, sekali lagi diulang dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekali lagi. Belum selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang ini lebih oke. Sekali lagi, diulang lagi. Maaf ya Bunda, saya ulang-ulang. Sekali lagi dari Goiri. Ya, nggak apa-apa Ustaz ya. Ghairil Jangan go, tapi dialirkan suaranya. Lo. Dari ujung tenggorokan dialirkan suara dengan lemah. Ghairil maghdubi. Coba. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, yang ini lebih aman. Ya, amin. PR-nya tinggal Bunda kuatkan lagi huruf-huruf tebal, angkat lagi pangkal lidahnya. Oke? Ya, baik Nah, Ustaz. itu Insya ya. Allah, Ustaz. Umi. Apa ya Ustaz? Nggak ada bilang saya nggak akan memaafkan karena tidak ada salah Bunda sama saya ya, jadi nggak usah minta maaf ya. Kalau Bunda minta maaf, maafnya nggak ada di saya karena Bunda nggak salah apa-apa ya. Salah bacaan Bunda bukan berarti salah sama saya, jadi nggak apa-apa, sangat wajar sekali. Yang nggak wajar itu udah tahu bacaannya salah, nggak semangat belajar, nah itu nggak wajar berarti ya. Gitu, gak masalah Bunda ya, jangan minta maaf ya. Sip, tadi tambahan-tambahan dari saya silahkan tinggal dilatih di rumah ya, dipraktekkan di rumah. Oke? Baik Ustaz, Ya, syukur Ustaz. Afwan, Umi, sehat-sehat ya, Minda Difah ya. Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.